Bedah fondasi paling fundamental dalam Islam mengenai waktu. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan elemen waktu dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Asr, Allah tidak bersumpah dengan gunung yang menjulang, tidak pula dengan lautan yang luas, melainkan bersumpah dengan demi masa. Para ulama tafsir, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya yang legendaris Mafatih Al-Ghaib, menjelaskan bahwa sumpah Allah dengan waktu menunjukkan betapa agung dan krusialnya entitas ini. Waktu adalah wadah bagi seluruh amal perbuatan manusia. Jika gunung bisa hancur, waktu terus berjalan tanpa ampun. Kemudian, hadis riwayat kuat yang sangat masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari mengingatkan kita dengan redaksi yang menusuk jiwa. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Dalam perspektif hadis riwayat kuat ini, waktu luang bukanlah kesempatan untuk rebahan tanpa tujuan, melainkan ghanimah atau rampasan perang yang berharga. Lebih jauh, bagaimana para sahabat menyikapi ini? Terjadilah ijma' sahabat secara praktikal. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyia-nyiakan waktunya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata dengan tegas, "Aku membenci seseorang yang melihatnya dalam keadaan menganggur, tidak melakukan pekerjaan untuk dunia dan tidak pula untuk akhirat." Inilah ijma' generasi awal. Mengisi waktu dengan ilmu, jihad, atau mencari nafkah yang halal adalah identitas seorang muslim. Dari sini, para fuqaha melakukan kias atau analogi logis. Jika syariat mengharamkan membuang-buang harta secara tabzir, maka membuang-buang waktu yang merupakan modal utama kehidupan adalah lebih haram lagi. Karena harta yang hilang bisa dicari kembali, namun detik yang berlalu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Pandangan ulama salaf terhadap waktu sangatlah ekstrim dalam konteks positif. Mereka memandang waktu sebagai pedang. Jika Anda tidak memotongnya dengan amal saleh, maka ia akan memotong Anda dengan penyesalan. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in besar, menggambarkan bahwa setiap hari yang berlalu, waktu itu berteriak, "Wahai anak Adam, aku adalah ciptaan yang baru, dan aku akan menjadi saksi atas perbuatanmu. Manfaatkanlah aku, karena jika aku pergi, aku tidak akan kembali hingga hari kiamat." Ini bukan sekedar kata-kata motivasi, melainkan manhaj hidup yang terstruktur. Para salaf terbiasa dengan sistem wird atau alokasi waktu 24 jam yang ketat. Mereka membagi waktu malam untuk munajat dan siang untuk berinteraksi dengan manusia serta mencari ilmu. Di sisi lain, bagaimana ulama khalaf menyikapi ini di era modern yang penuh distraksi seperti sekarang? Para ulama khalaf seperti Imam Ash-Sha'rawi atau ulama kontemporer lainnya mengajarkan kita untuk melakukan fiqh al-aulawiyat atau fikih prioritas. Mereka memahami bahwa kita tidak mungkin seperti Imam Ahmad bin Hambal yang menghabiskan seluruh waktunya di masjid karena zaman telah berubah. Prinsip kias kembali digunakan di sini. Menjaga waktu di era media sosial sama wajibnya seperti menjaga lisan dari gibah. Jika di masa lalu iblis menggoda manusia lewat obrolan sia-sia di pasar, hari ini iblis menggoda lewat scrolling tanpa batas di telepon genggam. Ulama khalaf menegaskan bahwa bermedia sosial hukumnya mubah, tetapi menjadi haram ketika melalaikan dari kewajiban yang lebih utama. Disinilah kita melihat betapa dinamisnya syariat Islam. Ia memberikan rambu-rambu yang jelas dari zaman unta hingga zaman internet. Semuanya bermuara pada satu perintah tegas dalam Al-Quran. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Qs Al-Insyirah ayat 7. Menelaah lebih dalam bagaimana mekanisme manajemen waktu ini dibangun oleh para ilmuwan muslim klasik yang juga merupakan ulama besar. Berbicara soal manajemen waktu, tidak lengkap rasanya jika kita tidak menengok disiplin ilmu dari Imam Al-Ghazali. Dalam magnum opusnya, beliau merumuskan pembagian waktu 24 jam dengan sangat presisi berdasarkan ilmu jiwa dan syariat. Beliau menulis, "Hendaklah engkau membagi waktumu pada malam dan siang hari, dan ambillah bagian untuk tidur dan istirahatmu, karena jika engkau memaksakan diri pada jiwa tanpa istirahat, hatimu akan buta dan jiwamu akan mati." Ini adalah pengakuan ilmiah dari seorang hujatul Islam bahwa tubuh manusia memiliki hak. Lalu muncul pertanyaan kritis,
Bagaimana dengan mereka yang mengaku sibuk bekerja mencari nafkah? Apakah waktu mereka habis sia-sia? Di sini kita merujuk pada kias yang sangat indah dari para sahabat. Mereka menganalogikan tidurnya seorang yang kelelahan setelah bekerja mencari nafkah halal untuk keluarga sebagai ibadah. Tidur mereka adalah sedekah, lelah mereka adalah jihad. Namun ada syarat mutlaknya, niat. Inilah yang membedakan rutinitas seorang muslim dengan non-muslim. Seorang arsitek muslim yang mendesain gedung dengan niat memakmurkan bumi Allah dan menafkahi anak yatim, maka setiap tarikan garis penanya bernilai pahala. Sebaliknya, pekerjaan yang sama tanpa niat karena Allah hanya akan menghasilkan lelah dan uang yang mungkin tidak membawa berkah. Para ulama salaf sangat ketat dalam hal niat ini. Sufyan As-Tsauri rahimahullah, seorang ahli hadis dan fikih terkemuka, pernah ditanya tentang seseorang yang mencari nafkah. Beliau menjawab, jika ia mencarinya untuk menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, untuk membayar hutang, atau untuk menyambung silaturahmi, maka ia berada dalam ketaatan kepada Allah. Lihatlah betapa Islam melalui ijma' sahabat dan kias para ulama tidak pernah memisahkan antara waktu untuk dunia dan waktu untuk akhirat, selama waktu tersebut dijalankan dalam koridor syariat dan niat yang lurus. Sisi lain yang jarang disadari oleh banyak orang adalah hubungan antara manajemen waktu dan kesehatan mental dan spiritual. Para ulama kita terdahulu adalah pakar dalam bidang yang kini disebut sebagai work-life balance. Mereka tidak mengenal istilah burnout karena sistem wird harian mereka menciptakan ritme yang stabil bagi jiwa. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seorang dokter hati sekaligus ulama besar, memberikan resep yang luar biasa. Dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa menyia-nyiakan waktu tanpa zikir atau aktivitas bermanfaat akan menimbulkan gham atau kegelisahan yang mendalam. Mengapa? Karena jiwa manusia diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Ketika jiwa dipalingkan dari tujuan penciptaannya untuk hal-hal yang remeh dan sia-sia, ia akan protes dalam bentuk stres, gelisah, dan rasa hampa. Ini adalah perspektif tasawuf yang sangat relevan dengan psikologi modern. Lebih lanjut, hadis riwayat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi memberikan panduan visioner yang luar biasa. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa tayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Para ulama khalaf menafsirkan hadis ini sebagai blueprint strategis. Masa muda adalah puncak energi untuk menuntut ilmu dan membangun karir yang kokoh. Masa sehat adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal fisik, seperti sholat malam dan puasa sunnah. Masa luang adalah waktu untuk mendalami Al-Quran dan mengurus keluarga. Betapa meruginya seseorang yang menghabiskan masa muda dan sehatnya hanya untuk mengejar konten viral yang tidak bermanfaat, sementara ketika tua dan sakit, ia baru merintih ingin beribadah, namun tubuh sudah tidak mampu lagi. Inilah makna kias dalam konteks maqasid syariah atau tujuan syariat. Menjaga waktu adalah bagian dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak mungkin peradaban Islam bisa melahirkan ilmuwan sekaliber Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, atau Al-Biruni jika mereka adalah orang-orang yang gemar membuang waktu. Mereka adalah produk dari manhaj Al-Quran dan Sunnah yang memuliakan waktu. Sejarah mencatat, tradisi keilmuan Islam mewajibkan para penuntut ilmu untuk bangun sebelum fajar. Mereka memanfaatkan keheningan malam dan kejernihan otak di pagi hari untuk menulis karya-karya yang hingga kini menjadi rujukan dunia. Bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Jika kita ingin meneladani mereka, langkah pertama yang paling sederhana namun paling sulit menurut Al-Quran adalah berdisiplin dengan sholat 5 waktu. Sholat adalah checkpoint harian yang Allah berikan untuk melatih kita mengatur waktu. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Qs An-Nisa, ayat 103. Ketentuan waktu sholat melatih otot mental kita untuk bergerak tepat waktu, berhenti dari segala kesibukan duniawi untuk sejenak kembali kepadanya, lalu kembali bekerja dengan energi baru. Inilah puncak dari seluruh pembahasan kita malam ini. Al-Quran sebagai pedoman, hadis sebagai penjelas, ijma' sahabat sebagai teladan praktik, kias sebagai pisau analisis masalah kontemporer,
serta hikmah ulama salaf dan khalaf sebagai kompas perjalanan. Mari kita jadikan setiap detik yang Allah anugerahkan sebagai ladang untuk menanam kebaikan. Karena sungguh, waktu adalah pedang yang jika kita tidak mengasahnya untuk ketaatan, maka ia akan menebas kita dengan penyesalan yang abadi. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu.